Awalnya niatnya hanya merampoknya hingga tewas, namun rasa keadilan yang tiba-tiba muncul menghentikan langkahku. Ternyata, ayahnya adalah seorang polisi andal dan kakeknya seorang pahlawan pemadam kebakaran yang disegani. Aku tak bisa membiarkan kejahatan seperti itu berlalu begitu saja. Hari ini, aku bersumpah untuk membasmi kejahatan, bahkan hingga nyawaku melayang. Baru saja, pedang itu dengan tenang memintaku, bawalah aku ke tempat suci Raja Fang lainnya. Beru menjelaskan bahwa lokasi tempat suci Raja Fang selalu bisa ditemukan dimanapun itu berada. Namun, pedang itu menyatakan bahwa dia merasakan pintu masuk ke tempat suci ini telah lenyap. Inilah yang kalian sebut sebagai penjara bawah tanah di luar kendali. Setelah mendengar ini, saya akhirnya mengerti. Tempat perlindungan ini telah berubah menjadi penjara bawah tanah di dunia nyata. Tanah terlantar akibat pelabuhan teleportasi yang tak terkendali kini dihuni monster buas. Sebelum berangkat, aku memberitahu pamanku. Setelah berkemas, aku bersiap menuju tempat suci. Namun, sesampainya di sana, aku langsung tercengang. Situasi ini cukup sulit. Ini wilayah persekutuan pemburu. Masuk tanpa izin adalah ilegal. Dan persekutuan hunter ini terkenal anggotanya mantan penjahat, jadi mereka sangat kasar dan berbahaya. Beru di samping menggerutu. Kita seharusnya tak mendengarkan jenderal yang kalah itu. Kau harus mengandalkan peningkatan kekuatan untuk menjadi lebih kuat. Namun, raut wajah Beru langsung berubah bingung. Tuan muda, apa yang akan kau lakukan? Aku tersenyum tipis. Tak ada apa-apa, aku hanya akan masuk. Aku punya banyak cara untuk mengatasi pengawasan ini. Sambil berkata begitu, aku mengumpulkan kekuatan di tinjuku dan menghancurkan kamera dengan satu pukulan, tak menyisakan bukti apapun. Begitu masuk, aku melihat hamparan kabut biru yang luas. Mungkinkah semua ruang bawah tanah diselimuti kabut biru seperti ini? Beru di samping dengan cepat menjelaskan, kabut biru itu adalah kekuatan sihir dari alam semesta luar. Seseorang secara paksa memecahkan dinding dimensi, menyebabkan keretakan di dunia. Karena itu, tempat suci juga masuk ke dalam celah dimensi dan terhubung ke bumi, jelas Beru. Para makhluk dari alam semesta luar ingin melawan teror raksasa di dimensi itu dan mengirimkan pasukan mereka ke sini. Semakin kuat kekuatan sihirnya, semakin besar dampak pergerakan dimensi. Aku tersenyum tipis. Bagaimanapun, para kuat itu mungkin tak akan datang secepat ini. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan. Saat itu juga sekelompok monster menyerbu. Pedang itu bergetar hebat. Saatnya menunjukkan kekuatan sejatiku di hadapanmu. Aku tak peduli. Aku tak akan menggunakanmu sebagai senjata. Aku sudah menemukan cara bertarungku sendiri. Setelah mengatakan itu, aku menyerbu kerumunan monster dengan semburan api. Teknik dasar dari tutorial pemula. Kemudian aku menggunakan Dominator, alat serbaguna itu, untuk berganti senjata dengan cepat dalam pertarungan jarak menengah dan jauh, membuat mereka lengah. Lalu aku melambaikan tangan, menggunakan ekstraksi bayangan untuk mengumpulkan perlengkapan musuh. Ini metode bertarung baruku. Bahkan Beru pun terkejut. Pedang itu tak bisa menahan pujian. Apakah ini kekuatan garis keturunan Raja Bayangan? Semakin banyak lawanku dan semakin lama pertarungan, aku akan semakin kuat menyerap kekuatan dari mayat-mayat yang kukalahkan. Oleh karena itu, pertarungan antara pedang dan aku ditakdirkan untuk dimenangkan olehku. Seiring peningkatan poin inteligensiku, jumlah prajurit bayangan yang bisa kukendalikan meningkat menjadi 5. Namun Beru tiba-tiba ikut campur. Dibandingkan dengan ribuan prajurit Raja Agung, itu tak sebanding. Belum selesai dia bicara, aku sudah memukulnya. Di bawah bimbingan pedang, kami segera tiba di tujuan. Portal menuju domain suci. Namun saat itu sudah tengah malam. Masih ada orang yang berjaga di bawah. Mereka pekerja keras, tapi kenapa masih di sini hingga larut malam? Bukankah berburu monster di siang hari lebih efektif? Tiba-tiba, sebuah kendaraan lapis baja berhenti di luar pintu. Namun, pemandangan di depanku membuatku tercengang. Gadis kecil, berhenti menggonggong dan layani pamanmu dengan baik malam ini. Aku berbisik pada Beru. Yang kita lihat ini adalah penculikan, kan? Beru menjawab, ya tuan muda, tapi kita masuk tanpa izin. Untuk menghindari masalah, sebaiknya kita tak ikut campur. Jika ketahuan, kita akan berurusan dengan masalah besar.
Aku menghilang tanpa jejak. Beru tercengang. Tuan muda, kemana dia pergi? Karena ayahku adalah polisi di divisi kejahatan dan kakekku adalah pahlawan pemadam kebakaran, aku mewarisi tekad mereka untuk membela keadilan. Aku, Suho, tak akan tinggal diam dan hanya menonton orang-orang itu. Aku harus bertindak. Melihat bayanganku dalam adegan itu, para prajurit bayangan tampak bingung. Tuan, ini terlalu brutal. Para pemburu dari persekutuan anjing pemburu pun murka. Baru saat itu aku menyadari, astaga, aku sedikit gegabah. Masuk tanpa izin ke wilayah persekutuan lain adalah tindakan ilegal. Bagaimana ini? Namun, aku segera menemukan solusi. Sambil berkata begitu, aku mengenakan topeng ilusi. Kalian, persekutuan anjing pemburu, sangat berani. Aku menuduh mereka melakukan penculikan dan pemerasan secara terang-terangan. Persekutuan anjing pemburu balik menyerang. Nak, kau sangat berani. Kau tak hanya masuk tanpa izin, tapi juga berani menyerang kami. Pemimpin mereka mengayunkan kapaknya, dan anak buahnya menyerbu untuk menyerangku. Namun dengan kekuatanku saat ini, aku bisa dengan mudah menghindari serangan mereka. Rata-rata anggota persekutuan anjing pemburu berada di level D, jadi untuk berjaga-jaga, aku menggunakan kekuatan seminimal mungkin. Segera, beberapa dari mereka tumbang. Bahkan Beru pun tak percaya. Tuan muda, kau terlalu kuat sekarang. Kau bahkan bisa mengalahkan yang terbangun level D dengan mudah. Anggota persekutuan anjing pemburu lainnya segera diikat. Beru mendekat melihat apa yang terjadi. Beru memukul salah satu dari mereka. Kemudian Beru berkata, "Kau menangani ini terlalu bersih." Para korban yang diselamatkan pun segera maju untuk berterima kasih. Apakah Anda seorang pemburu di asosiasi pemburu? Terima kasih atas bantuan Anda. Para korban yang diselamatkan mengucapkan terima kasih. Setelah mengusir semua orang, aku bingung. Kenapa persekutuan anjing pemburu menculik orang-orang ini? Pedang itu berkata, "Kurasa ini juga alasan mengapa kau datang ke sini." Ketika aku membuka pintu gudang, aku tercengang. Ini tempat penahanan? Beru pun terkejut. Mungkinkah ini sumber hawa dingin yang samar itu?